Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita di sore hari ini. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan ucapan selamat dan dibawakan oleh Tuhan. Bapak Theodorus Pangau serta Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemuda, adik-adik yang sudah hadir pada saat ini, saya atas nama tuan rumah mengucapkan selamat datang dan berterima kasih atas kehadiran dari seluruh jemaat Kolom 10 dalam ibadah Kolom 10 pada sore hari ini. Untuk itu saya atas nama tuan rumah mengucapkan selamat datang dan selamat kita beribadah. Terima kasih. Puji nama Tuhan, pada surat dan kita iman. Ibadah ini akan dipimpin oleh Penatua Ibu Naula Kopia Bisa. Sebelum Karim Teori bagi berdiri, dari sama-sama mari masuk. Mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang dan tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, di sore hari yang indah dan berbahagia ini, kami semua yang sudah mendengar panggilan Tuhan lewat ibadah, boleh hadir bersama di tempat ini, menyiapkan hati pikiran kami untuk boleh dilawat oleh Tuhan lewat peribadatan ini. Ibadah ini kiranya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, kita menyanyi kita yang benar dan apa yang selanjutnya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang sujud, bahkan tunduk seketika menghadap hadirat-Mu yang kudus, karena kami menyadari dalam kehidupan kami Engkau yang sungguh baik, yang sungguh mengasihi kami, memelihara kami di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami. Engkau yang sungguh baik menuntun dalam perjalanan kehidupan kami, bermasyarakat, berjemaat di tempat ini. Kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada sore hari ini kami menyadari akan kehidupan kami. Ada begitu banyak salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami mohon ampun segala salah dan dosa kami Bapa. Suci layakkan kami, agar kami boleh ada bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang boleh menjadi suluh pelita dalam perjalanan kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami dan suci layakkan kami, agar senantiasa juga kami boleh duduk bersama sehidangan dalam persekutuan yang indah ini.
inilah kami semua Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, bahkan kami akan melakukan firman-Mu. Biarlah Engkau menerjemahkan itu dengan bahasa yang sederhana, yang boleh kami mengerti, agar supaya juga mudah kami melakukan itu dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita membuka bersama-sama untukku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang Kau beri. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ini tidak lama lagi, orang sudah akan berada di hari-hari perayaan Natal Yesus Kristus. Jadi biasanya semua mulai tanggal 1 ada ibadah-ibadah pohon terang. Ibadah pohon terang di jemaat, di wilayah, di kolom, kom ibu, kom bapak. Aduh, rasa-rasanya kalau mau ikut akan semua setiap hari orang semesti perayaan melaksanakan ibadah bersama dalam satu perenungan yang berfokus pada bagaimana damai itu yang boleh ada di hati kita masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita atau perjalanan atau kisah yang boleh kita baca bersama merupakan kisah di waktu Yesus masih kecil. Di sini dikatakan dia baru berumur 12 tahun. Jangankan 12 tahun, orang anak-anak saja yang 17 tahun, kalau sedua hari tidak ada di rumah, itu orang hati sugelisah toh. 2 hari cari-cari mana dia. Sugelisah ini orang tua. Apalagi ini anak baru 12 tahun. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang Yahudi, kalau orang di jemaat, biasanya itu ibadah Paskah ketika 3 hari Yesus itu dikubur. 3 hari kemudian dia bangkit, itu yang kita rayakan sebagai ibadah Paskah. Tetapi pada waktu zaman Yesus, zaman Yesus, perayaan Paskah itu dirayakan sesuai dengan tahun-tahun gereja. Jadi ada kalanya 1 tahun bisa 3-4 kali merayakan Paskah. Tetapi dalam konteks yang berbeda. Dalam arti kalau orang sekarang kebangkitan Yesus. Tapi di sana ada perayaan-perayaan di hari-hari tertentu itu merayakan Paskah, dan mereka akan berkumpul di Yerusalem. Di Yerusalem dorang berkumpul karena di situ ada
pusatnya adalah pusatnya orang-orang Yahudi, orang-orang bangsa Israel yang tempat mereka bersekutu. Di sana ada gereja besar yang saat ini tinggal tembok yang dikatakan dengan tembok ratapan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, cerita ini mau menggambarkan bahwa ketika mereka dalam perjalanan sampai di Yerusalem merayakan Paskah, Yesus ini bersama dengan orang tuanya sampai di Yerusalem. Ketika dari Yerusalem mereka akan kembali lagi ke Nazaret, maka ini orang tua kira ada juga bersama-sama mereka karena orang kan berbondong-bondong dalam perjalanan itu. Setelah sampai di Nazaret ini tidak ada tuh Tuhan Yesus. Tidak ada di Yesus anak mereka. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, dorang balik ulang di Yerusalem, mau pilih ya di mana ada dia. Padahal sudah 2 sampai 3 hari lamanya, dorang mau cari sepanjang perjalanan, balik ulang. Mungkin kalau dulu sosok ada InDrive, kan, ya tidak lama. Nah ini kan berjalan kaki. Saudara-saudara, sampai mereka kembali di Yerusalem, mereka menemukan Yesus di situ. Sementara duduk di bait Allah. Cuma dia tuh anak kecil 12 tahun yang boleh bercakap-cakap, bertanya, bertukar pikiran, pengajaran-pengajaran dengan orang-orang tua. Yang bilang dorang mungkin kalau sekarang tuh pendeta-pendeta, guru-guru agama, penatua yang ada dalam bait Allah itu. Nah saudara-saudara, DP mama, DP papa tak kaget. Kenapa ngana ada di sini? Tahu? Dia bilang, kenapa kamu Yesus ada di sini? Kami sudah kembali, balik lagi dan seterusnya. Yesus menjawab bahwa ini kata DP bapak pe rumah. Kenapa mau datang cari? Ini dia ada berada di rumah Bapakku. Saudara-saudara yang kekasih, akhirnya Yesus kembali bersama dengan orang tuanya dalam satu perjalanan sampai di Nazaret. Ini kisah yang menarik yang boleh kita lihat dalam kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai orang tua. Sebagai orang tua yang pertama, ibu Yesus, ayah Yesus memiliki satu tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, membesarkan dia, bertanggung jawab atas masa depannya sebagai manusia. Sehingga biar jauh orang mau balik. Apakah begitu tuh orang kan? Aduh, sebiar dia kok laki-laki. Biasanya begitu. Sebiar dia nanti dia pulang sendiri, dia kok laki-laki. Tetapi Maria dan Yusuf tidak seperti itu. Mereka boleh kembali lagi ke Yerusalem mencari di mana ada anak mereka itu. Mereka bawa pulang. Dan Yesus menuruti perintah orang tua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam tanggung jawab kita sebagai orang tua, kadangkala dengan kesibukan, dengan pekerjaan kita, dengan pelayanan mungkin kita lupa akan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita lupa atau kita mengabaikan apa yang mereka rindukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, anak adalah titipan Tuhan untuk kita pelihara, kita besarkan, kita didik, dan kita gumuli supaya ketika mereka besar, mereka memiliki tanggung jawab masing-masing. Mereka memiliki masa depan,
lewat tangan kita sebagai papa, sebagai mama, untuk mengurus mereka ketika kita dipercayakan oleh Tuhan. Memang tidak mudah. Tidak segampang membalik telapak tangan. Lihat dia tuh Maria dan Yusuf. Mereka bertanggung jawab, mesti balik. Lihat dulu di Yerusalem. Dalam perjalanan yang cukup panjang. Dengan berjalan kaki. Mungkin tidak sedikit itu suar yang keluar dari dorong. Mungkin tidak sedikit itu merasa lelah, merasa letih ketika tanggung jawab itu dijalankan. Nah, kita juga sebagai mama, sebagai papa, apakah pernah bersuar untuk mendidik, menyekolahkan anak-anak kita? Sehingga kalau di sekolah, guru mau bilang begini, toh? Ingat itu keringat orang tua. Kami teringat pada waktu trompet anak yang tua semua kuliah di Jakarta, suka keluar di halaman, DP bapak panggil keluar, masuk dulu ulang, duduk di situ. Apa Pak? Bimbing ransel. Jangan pulang kalau tidak bawa ijazah. Karena keringat orang tua itu harus dihargai. Bukan berarti boleh pulang-pulang Natal, Paskah. Boleh, tetapi dalam pengertian bahwa hormati apa yang diberikan, apa yang diperjuangkan oleh orang tua demi masa depan kamu. Ini juga menjadi tanggung jawab iman dari anak-anak. Trompet anak-anak, trompet nyong-nyong yang anak-anak yang saat ini sementara menggapai, meraih cita-cita. Keringat orang tua itu harus dihargai. Karena tidak mudah orang tua itu menyekolahkan, mendidik, membesarkan kamu dalam setiap aktivitas. Orang tua yang bermacam-macam. Ada orang tua kasihan, dia mesti kalau nyanda antar motor jadi mbak ojek, mbak indrive. Ada orang tua mesti naik kelapa, ada orang tua mesti mencari, berdagang dan lain sebagainya, semata-mata untuk anaknya. Memang luar biasa. Oleh karena itu, pelajaran bagi kita sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak, di mana orang tua yang berjerih lelah untuk kita. Jangankan dorang mau kerja, dorang saja ada pelihara kita dari kecil merupakan beban tanggung jawab kita untuk menghormati mereka. Mazmur bilang, kalau hormati orang tua maka umur panjang. Hormati orang tua, menghargai orang tua, maka disitulah berkat Tuhan akan dibukakan bagi kita. Sebagai anak-anak tentunya, toh. Oleh karena itu, nyatakanlah kehidupan kita bahwa tapi mama, aduh, luar biasa, toh. Yesus rela mencari untuk masa depan kita. Ini anak muda, kita lihat di sini, aduh, anak-anak sekolah di Unclub. Unclub kan cukup mahal. Tetapi itulah sasaran orang tua, biar mahal. Yang penting anak-anak saya tercapai DP cita-cita, DP ilmu, DP pengetahuan, supaya masa depan anak-anak itu, orang tua bilang, boleh merubah nasib. Toh? Saya tahu persis dan jemaat kolom 10 juga tahu bagaimana perjuangan kami keluarga yang sangat susah, sangat miskin dengan keberadaan waktu itu. Kemudian harus berjuang untuk sekolah. Nah, oleh karena itu tanggung jawab anak-anak terhadap orang tua, bagaimana kita mau. Mungkin orang tua bilang, biar ngoni kok nak mau kasihkan doi pemama mama mulia ngoni kesiang ada sekolah. Mama mulia ngoni udah kerja baik-baik, jangan kerja rasa-rasa. 3 bulan di sini berhenti, 2 bulan di sana berhenti. Bagaimana mau naik itu? Mau dipromosi kalau 2 bulan rasa-rasa dan tuh kerja. Tetapi kalau kita benar-benar mau menekuni pekerjaan kita lewat gumul kita kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Ini anak-anak, ya. Jangan gaya-gaya. Jangan gaya-gaya. Nanti bagaya kau sudah padoi sendiri. Tapi anak yang tua waktu kuliah
DP papa handphone kasih pak kita handphone kasih pak dorang. Nanti jong muni dadoi baru muni beli muni ke handphone. Biar mahal berapa puluh juta, mama mau amini. Tapi kalau masih kuliah, dengar apa orang tua. Cukupkan dengan kebutuhan. Itu dengan pendapatan. Ini anak-anak luar biasa. Oleh karena itu saya terus terang senang sekali ketika ada orang kasar, ada sekolah di sini, ada kerja di situ, luar biasa. Karena merubah nasib seseorang hanya lewat pendidikan. Hanya lewat pengetahuan. Supaya anak-anak kita kelak kita wariskan mereka dengan apa yang mereka dapati lewat sekolah. Karena kalau dorang ada sekolah sama dengan itu pohon kelapa ada tanam pedung di kepala, toh? Kalau dorang ada sekolah itu pohon cingke, pohon pala ada tanam pedung di kepala. Karena kalau nyanda sekolah mau kasih tinggal akan harta sebanyak apapun, mentalnya tidak baik, maka itu juga akan habis. Orang banyak lihat contoh-contoh di sini di kasar. Aduh, waktu zaman torang, tahu zaman torang masih kecil, aduh, torang kasihan jalan kaki, apa dorang sudah dengan trial apa semua. Akhirnya karena mengandalkan harta orang tua, habis. Tapi kalau di ilmu adik-adik anak-anakku, nyak mau hilang itu. Justru itu menjadi bekal seumur hidupmu. Tuh mau lepas di mana, pasti mau dapat makan. Karena ilmu yang kamu miliki. Sebagai orang tua tentunya juga kita memiliki tanggung jawab moral bagi anak-anak. Orang menjadi tiang doa atau orang anak-anak. Dimanapun mereka pergi dan berada, kita mesti ada pokok doa tiap hari, berdoa buat anak-anak kita. Karena doa anak-anak kita dah hidup bukan sama dengan orang dah hidup lampu botol. Toh, enter menonton film. Saya ingat dulu menonton televisi, mesti badengke di leher pak nenek pe jendela kopi bagi. Bibali apa nenek pe televisi merah hitam putih. Sekarang dah di dalam rumah, kamar ini ada televisi, kamar ini ada televisi, di ruang tamu ada internet gratis, internet in the home, ada CCTV, semua ada. Sehingga anak-anak lain kali kalau di sekolah kita mengantuk. Aduh, sampai pagi kau tidak bermain game. Itu fasilitas yang disiapkan orang tua. Orang hidup sekarang ini itu godaan banyak. Itu godaan, rayuan dunia ini sangat banyak. Kita lihat Tuhan Yesus, dia berada di bait Allah, dia belajar di sana. Belajar kepada ahli-ahli Taurat, belajar kepada imam-imam. Pada waktu itu supaya juga dalam sifat manusiawinya mencerminkan bahwa dia anak kecil tapi dia mau belajar. Mau cari tahu apa tentang keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi dia untuk semua orang. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu dalam kehidupan keluarga, bayangkan ini keluarga kecil, Maria, Yusuf dan Yesus bisa mencerminkan satu keluarga yang benar-benar bertanggung jawab, baik anak terhadap orang tua. Dia nyenak malang walaupun dia bilang, kenapa kamu mencari aku berada di rumah bapakku. Tapi dia nyenak tinggal tetap di situ ketika DP orang tua pulang, dia ikut dan DP orang tua pulang. Berarti memang penurut kan tuh Yesus. Kalau dia tidak penurut, paling dia pulang jauh lebih dulu ngoni sama dengan orang anak-anak toh. Kalau mama cari ada di mana dorang. Aduh mama pulang tuh kalau kita ikut, kamu kaju mama kita ikut. Kalau Yesus tidak seperti itu, dia kembali bersama-sama dengan DP orang tua sampai ke Nazaret. Perjalanan yang cukup jauh. Kalau orang, dek pulang tuh jam 11, kamu kaju mama, nanti kita ikut, kamu kaju mama. Kayak pokoknya cari-cari. Nah, saudara-saudara, inilah kehidupan keluarga. Oleh karena itu, orang juga orang tua harus memahami. Kalau orang bawa mereka dalam doa, orang bawa mereka selalu dalam gumul kepada Tuhan, maka dimanapun mereka berada, orang yakin bahwa pasti Tuhan akan menolong. Toh? Dengan dua anak di luar semua. Kalau anak berdoa tidak bisa untuk
atau mungkin tidak bisa merasakan hal yang kesuksesan yang dimiliki kalau tidak didoakan oleh mama dan papa. Ya, kami merasakan itu karena anak dua waktu kuliah di Jakarta, perempuan jam 10 dek di mana? Di bus mama, ada bagantung di bus mama. Jam telepon. Nanti telepon kalau. Jadi, aduh, tapi tetap yakin bahwa tidak mungkin. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberkati. Anak-anak mungkin tidak tahu bahwa orang tua setiap saat mau membawa kamu ke dalam tangan Tuhan supaya komuni itu menjadi anak-anak yang berhasil dan orang tua bangga. Toh? Orang tua bangga sekali kalau lihat anak-anak berhasil. Oleh sebab itu komunitas keluarga yang kecil ini, Yesus, Maria dan Yusuf menjadi contoh konkret dalam kehidupan kita. Bagaimana orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya, bagaimana anak juga menuruti apa yang orang tua katakan. Dia pulang sama-sama. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah perenungan kita di sore hari ini menjadi pembelajaran yang sederhana, tetapi mudah kita cermati dan orang mampu lakukan baik sebagai anak maupun orang tua. Di dalam kita mendidik membesarkan anak, di dalam anak besar bersama dengan kita dalam satu komunitas keluarga yang ada dalam Tuhan. Kalau orang ada dalam Tuhan, mungkin sama dengan Tante Keke, anak sudah besar, ini cucu banyak, cantik-cantik, bagus, pintar-pintar, menjadi gumul kita sebagai oma kan, Tante Keke. Setiap saat mengumpul, aduh kasihan tapi anak-anak, tapi cucu-cucu semua. Oleh karena itu kita hidup dalam persekutuan ini, hadir dalam ibadah, merupakan bagaimana kita bertanggung jawab untuk ada dalam kehidupan keluarga, dalam suatu komunitas kolom 10, dalam jemaat berfirman kasih. Tuhan memberkati orang semua, dan Tuhan memberkati anak-anak kita, cucu-cucu kita dimanapun mereka berada. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Biarlah kita memberi dengan sukacita. Tuhan akan memberkati kita. Sambil kita memberi, mari kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Saudara-saudara, Bapak Ibu, adik-adik muda, remaja, anak-anak, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau ajaib dalam hidup ini. Kami boleh ada, kami boleh duduk bersama dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami boleh mendengarkan firman sebagai pengajaran kepada kami. Baik kami sebagai orang tua harus bertanggung jawab terhadap anak-anak kami.
Sebagai anak-anak harus bertanggung jawab kepada orang tua untuk didikan-didikan yang diberikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah jadikan kami, kehidupan kami selalu berkenan kepadamu. Keluarga lepas keluarga, biar kiranya juga diberkati Tuhan. Agar dalam kehidupan keluarga ini, kami boleh mendidik anak-anak kami. Kami boleh membawa mereka dalam satu kebaikan bersama dengan Tuhan, meraih masa depan untuk kelangsungan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Tantangan, rintangan, pergumulan, bahkan tekanan hidup yang kami hadapi sekarang ini, kami tetap berharap pertolongan Tuhan dan tetap kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya di tangan Tuhan ada jalan keluar. Di tangan Tuhan ada petunjuk Tuhan untuk meringankan, mengangkat beban kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan sebagai mama papa yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kami. Karena anak-anak yang juga menghormati orang tua kami, menghargai jerih lelah mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan kami percaya kerinduan kami, pokok-pokok doa kami untuk-Mu lewat anak-anak kekasih kami, kiranya Tuhan jawab sesuai dengan waktu yang Tuhan siapkan. Bapa di surga, kami berdoa Ibu Miguel Maramis yang saat ini giliran dalam persekutuan ibadah jemaat Kolom 10. Dalam kehidupan keluarga di tempat ini, keluarga Sumual Nelwan. Kami bersyukur kami boleh diterima dengan hati yang penuh sukacita oleh keluarga. Oleh karena itu kami mendoakan keluarga, diberkatilah mereka dalam kehidupan mereka, kelangsungan hidup mereka setiap hari. Biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan. Beri mereka kesehatan, kekuatan, supaya dalam tanggung jawab mereka sebagai masyarakat, mereka boleh laksanakan tanggung jawab mereka sebagai anggota jemaat, juga mereka boleh laksanakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa di sore hari ini buat penatua, diaken, keluarga Angko Weku, keluarga Pangau Supit. Kiranya juga Engkau memberkati para hamba Tuhan ini yang Engkau percayakan untuk menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan bagi kehidupan, bagi pelayanan yang ada di jemaat Kolom 10. Sehat kuat, kiranya menjadi bagian hidup mereka. Berkat Tuhan terbuka dalam kehidupan mereka, suami istri, anak-anak, sampai cucu-cucu mereka. Seluruh jemaat yang hadir bahkan tidak hadir, kami serahkan dalam tangan-Mu. Persekutuan yang indah mengikat mereka dalam satu kerukunan bersama di jemaat Kolom 10. Biarlah hari lepas hari semakin kuat dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Agar semakin hari iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih banyak Bapa. Ada dengan sukacita, dengan damai sejahtera, kami boleh memberi persembahan kami. Kami percaya persembahan ini dapat kami pakai demi kelangsungan pelayanan yang ada. Oleh sebab itu, pelayan-Mu yang Engkau persiapkan, yang sudah Engkau persiapkan untuk mengelola, mengatur, memanage keuangan ini, baik di tingkat kolom, jemaat, wilayah maupun sinode, mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Bapa, pemerintah bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apalagi saat-saat ini kami diperhadapkan dengan masa-masa kampanye untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati. Kami sebagai orang yang percaya, yang Tuhan anugerahkan roh kekudusan bagi kami, akal budi kebijaksanaan yang Kau taruh pada masing-masing kami. Mampukan kami untuk menilai manalah pemimpin yang akan kami pilih, yang boleh menjadi contoh konkret di tengah-tengah
kehidupan mereka untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen iman yang baik kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan memampukan kami menilai, melihat, bahkan memahami tugas dan tanggung jawab para pemimpin kami 5 tahun ke depan lewat paparan-paparan yang mereka sampaikan, lewat latar belakang kehidupan mereka. Biarlah kami cerdas untuk menilai, supaya kami percaya apa yang kami nilai baik menjadi pemimpin yang memberikan contoh yang baik di tengah-tengah kehidupan kami, berjemaat dan bermasyarakat. Itulah yang kami pilih sesuai dengan hati nurani kami masing-masing. Kami merindukan Bapa, kami mendapatkan pemimpin Sulawesi Utara yang benar-benar membawa kami dalam kehidupan yang penuh dengan kekudusan kepada Tuhan. Kami merindukan mendapatkan pemimpin bupati dan wakil bupati yang benar-benar membawa kami dalam satu kekudusan di hadapan Tuhan. Tidak ada pertentangan-pertentangan. Oleh sebab itu, situasi yang kondusif kami rindukan dalam masa-masa kampanye ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa kami. Inilah pergumulan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan menjawab doa kami sesuai dengan waktu yang Tuhan siapkan untuk masing-masing kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami persembahkan doa ini kepada-Mu. Amin. Saya jemput kita berdiri. Kidung Jemaat 406. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Mari kita berdoa, menerima berkat, kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari anaknya Yesus Kristus serta perantaraan Roh Kudus, besertalah dengan keluar dari tempat ini dan kami sekalian mulai hari ini, besok dan sampai maranatha. Amin. 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 Silakan duduk. Pujilah Tuhan, karena kita sudah selesai secara baik. Untuk itu mengataskan nama keluarga, yang kedua DPG serta seluruh jemaat Kopsus yang hadir, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadif, yang kedua Ibu Nola Abdulkisan, kiranya Tuhan Yesus memberkati bersama dengan keluarga. Dan pada saat ini kita akan masuk dalam puja ikrar. Hari ini akan diserahkan ke PHRGE. Sebelum dijalankan, kita bersama-sama berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, sebab Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau.
dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, sebab Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, sebab Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Sempat masuk sini. Umat Tuhan, pulanglah dengan damai menurut kasih Tuhan.